Saya suka bilang di mana-mana, ada jemaat ini yang pemalas gereja sudah terlalu. 1 tahun itu dong bisa gereja hanya 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia punya nama jemaat napas. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, napas 1-1. Kalau sunapas 1-1 tuh tiba-tiba ingat gereja mati bung. Ada jemaat yang selama hidup ikut ibadah itu mungkin 4, 5, 6 kali saja. Pertama waktu dia nikah, kedua waktu anak baptis, ketiga waktu anak sidi, keempat kemungkinan besar waktu pemakaman dia. Ini bapak-bapak dong, ini jurusan bapak-bapak. Woi mantap. Tepuk tangan dulu ke bapak-bapak. Ada bapak-bapak nih yang waktu masih pacaran, rajin sekali dia jemput dia punya pacar itu pergi ibadah di gereja. Rajin sekali, rajin. Nanti sudah menikah, istri pergi ke gereja dia tidak pergi. Terus pendeta bertanya, Bapak, kenapa kasih tinggal ibu sendiri pergi ke gereja? Kenapa Bapak tidak pergi? Terus dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi mama kalau sudah pergi itu sama dengan bapak sudah hadir. Memangnya kalau mama sudah makan sama dengan bapak sudah makan. Ini ibu-ibu juga satu, ini ibu-ibu dong juga satu. Ibu-ibu. Ini ibu-ibu dong, ini style cantik-cantik datang gereja jalan sendiri. Terus pendeta bilang, ibu, suami? Terus dia bilang, tahu sendiri. Tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Aneh-aneh saja. Hei, anak muda, nona muda, kamu jangan terlalu yakin dan terlalu percaya kamu punyong les yang ini. Jangan terlalu percaya, jangan terlalu dia les. Jangan. Besok bukan 1 les, semua kosong. Ini semua kosong. Jangan yakin. Nona, kamu sudah ada pacar kok belum? Belum. Saya kasihan dengan kamu. Nona, ajak kamu punyong itu ikut ibadah. Ajak kamu punyong ikut ibadah. Ibadah pemuda. Kasih tahu dia, nyong, kakak, umbu, ibadah. Kalau dia tidak mau, ibadah. Kalau dia tidak mau kasih tahu, nanti kalau dia tidak mau baru kasih tahu dia ada kue. Saya kasih tahu. Makin dekat seorang laki-laki dengan Tuhan, makin dekat dengan orang yang dia kasihi. Bagaya. Makin dekat seorang suami dengan Tuhan, makin dekat dia dengan istrinya. Makin dekat seorang istri dengan Tuhan, makin dekat dia dengan suaminya. Makin dekat orang tua dengan Tuhan, makin dekat dia dengan anak-anaknya. Makin dekat anak-anak dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang tuanya. Jadi suruh ibadah. Saya kadang-kadang sebagai pendeta, saya pendeta jemaat juga, saya heran. Ini jemaat dong, ini menarik sekali. Kalau ada ibadah syukur, orang undang kita ini ibadah syukur. Ini menarik ini, kita pergi. Sampai sana, waktu ibadah, orang sedikit. Ulang. Kita pergi ibadah, waktu ibadah, orang sedih. Pas makan! Aduh. Maaf saya. Pas makan, banyak kok sedikit. Don dari mana? Muncul di WK Bubak ada juga. Betul.
Awas lo. Kadang-kadang dorang punya rumah ini di samping tempat ibadah syukur, tapi dorang tidak pergi. Istri ajak dia suami bilang, "Papa, mari sudah." Terus dia bilang, "Masih ibadah." Betul. Di WK Bubak ada. Dia faham apa? Saudara kalau tidak setia beribadah, mau pemulihan apa saudara? Mau pemulihan apa? Ada ruang-ruang tertentu dalam hidup kita yang hanya Tuhan yang bisa isi untuk menolong kita. Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar untuk membangun. Bukan dari luar ke dalam. Dari dalam keluar. Yang di dalam itu dia punya nama teologi. Yang keluar itu etika. Perjumpaan teologi dan etika itulah spiritualitas. Menggerakkan orang dari dalam untuk membangun hidup dan seterusnya. Itu spiritualitas. Orang kalau spiritualitas bagus dia dapat lihat sampah. Itu diangkat seperti itu. Karena ada gerakan dari dalam keluar. Tapi kalau spiritualitasnya tidak bagus karena tidak diasah, dapat lihat sampah dia kasih dia pun kawan. Kawan, pas saya mau ambil lu foto. Itu namanya pencitraan. Saudara tidak bisa bangun hidup dan pemulihan itu dengan pencitraan, tidak bisa. Dia harus dibangun di atas spiritualitas, dimulai dari pemulihan relasi, tinggal di dalam rumah Tuhan. Mesti begitu. Kita ini kadang-kadang pencitraan. Di rumah makan tidak tahu berdoa, tapi pas di gereja orang bagi nasi, dia cepat-cepat tutup mata. Dia buka mata orang masih berdoa, dia tutup ulang mata, baru dia lihat begitu. Di sini ada. Laki-laki kau perempuan. Laki-laki, siapa pun suami, coba angkat tangan, siapa pun suami. Tidak bisa begitu, saudara. Bangun kita hidup. Saudara, Daud itu pernah sangat kuat. Bagaimana dia kuat? Daud itu menjadi kuat sekali ketika dia lama di padang belantara sebenarnya. Waktu tahu bahwa dia akan berhadapan dengan Goliat. Dengar. Goliat mewakili kelompok orang yang posturnya bagus dan punya fasilitas yang lengkap. Sementara Daud mewakili kelompok orang dengan postur kecil dan fasilitas biasa. Kalau Daud tiap hari hanya duduk dan berpikir tentang kelebihan Goliat, itu belum perang dia suka lah. Tapi bagaimana dia membangun kekuatan? Dia berlatih. Dia berlatih begitu rupa, saudara-saudara. Berlatih begitu rupa sampai dalam keyakinan dia bilang begini. Lawan satu orang tinggi besar dengan perlengkapan perang yang sangat banyak itu, sangat baik itu. Saya cukup datang bawa batu 5, cukup. Dia sudah punya keyakinan diri. Cukup. Bahkan dia kasih naik sedikit dia punya kapasitas. Bahkan dengan batu yang seadanya, saya berlari baru lempar pun mati. Setelah dia membangun dia punya keyakinan itu, dia ketemu Goliat, dia bilang, "Goliat, hari ini Tuhan akan menyerahkan kamu ke dalam." Goliat jadi dia bekerja. Tapi bekerja dia sudah pastikan dia punya kapasitas diri, bahwa dia dalam keyakinan iman dia bilang, "Hari ini Tuhan menyerahkan engkau kepada." Bagian dia kerjakan, bagian Tuhan dia persilakan. Jemaat, ora et labora artinya apa? Itu dia pun nilai hanya 75. Kalau olah et labora artinya berdoa dan bekerja 75. Yang 100, mau tahu yang 100? Yang 100 tuh ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Ora et labora artinya keras.
Jangan balik doanya yang keras-keras sampai kehabisan tenaga. Kerja. Jemaat. Tuhan memberi makan kepada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar dari sangkarnya dan mencari di ladang-ladang di mana-mana. Resiko dia kena. Di sini ada yang biasa fiti burung. Hai. Jemaat. Orang kalau dia hanya berdoa tanpa bekerja, dia hanya berharap pada mujizat. Mujizat itu ada, tapi saya tidak sarankan saudara berharap pada mujizat. Iblis bilang begini, Yesus, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus tidak rubah bukan karena dia tidak bisa. Dia bisa kok tidak? Tapi dia tidak rubah oleh karena dua alasan. Satu, dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi yang kedua, dia mau kasih tahu, masa mau bikin roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat itu tiap hari di toko Borneo di Kupang itu mujizat terus. Mujizat roti kelapa, mujizat roti manis, roti. Hei jemaat. Dulu ada satu binatang dia pun nama ayam. Oh, sekarang juga. Oh. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang hanya ayam berubah menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Akhirnya buat manusia jadi bingung. Apakah ini ayam potong yang di kampung atau ayam kampung yang dipotong? Kita juga jadi. Tapi perbedaannya jelas. Perbedaannya jelas. Ada yang pelihara ayam kampung, ada. Ada yang pelihara 2 ekor. Yang lebih dari 5 ada. Kasih 1 dulu. Ayam kampung kita pelihara setengah tahun, itu ayam masih kecil juga. Tapi dia punya daging enak kok tidak? Kalau betina bertelur kok tidak? Dijual mahal kok tidak? Karena itu ayam mengerti proses. Beda dengan ayam potong toh. Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja, dia mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga dia punya mata. Tapi itu ayam mama dong pulang dari pasar, ikat salah di motor, itu ayam pun kaki patah. Anak-anak dong gas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Kanin ayam tidak mengerti proses. Untuk menata kehidupan kembali itu berproses. Sama-sama 1, 2, 3. Orang yang berproses dan menata hidup dia tahu kapan bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan bersama dengan keluarga, kapan mesti berdiam diri dan membiarkan Tuhan bekerja. Terkoneksi antara apa yang kita imani, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Jemaat, mati hidup Tuhan yang atur, amin. Nah, itu perkara iman. Yang iman dia kasih tahu di otak. Yo, lu tahu kok tidak? Tidak tahu. Kasih tahu dulu. Otak. Mati hidup Tuhan yang atur. Kok? Iya. Jadi otak engkau tolong kasih tahu kaki supaya kalau ada trek lari kencang ikut muka kaki, jangan lompat ke tengah jalan. Jelas toh? Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan untuk kita pu anak dong. Amin. Tapi yang antar ini anak dong pi sekolah ini bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Siapa yang antar? Atau siapa di WK Bubak ini karena dia terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak. Tuhan yang jemput pulang kita menangis, ibu menangis. Jadi kerjakanlah bagian kita. Kerjakanlah sama-sama 1, 2, 3. Kerjakanlah. Saya dalam satu seminar saya bilang begini, jemaat. Orang yang beriman pura-pura adalah orang yang tidak mengisi otaknya dengan ilmu.
yang tidak bekerja dengan tangannya, talenta dan kesempatan yang Tuhan kasih, tetapi selalu berdoa minta diberkati. Itu iman pura-pura. Tidak isi otak dengan ilmu, tidak bekerja dengan karunia, talenta, kesempatan yang Tuhan kasih, tetapi selalu menyanyi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah. Kerja. Jemaat, kalau tangan kanan gatal artinya siapa yang ajar Susi? Kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat uang. Hei, kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, berarti orang Koreng itu kaya raya. Kok itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua bagatal habis. Jemaat, Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja, bukan bagatal, kerja. Nah, bukan dulu kok garu-garu begini, garu-garu begini. Nah, kerja. Jemaat, pada akhirnya kalau kita memahami teks ini, pemulihan itu kemudian dia bukan kata-kata, dia sebuah tindakan. Saya melayani di Alor, di rumah pelayan, tempat ada pendeta, itu papa mama saksi saya waktu saya nikah. Ada burung beo. Ini burung beo ini terlalu jinak sampai tidak perlu disangkar, tidak perlu diikat lagi, lepas kita duduk-duduk dia jalan-jalan begini. Yang menarik itu adalah setiap hari Minggu. Kalau hari Minggu bunyi lonceng 3 untuk mulai ibadah, teng teng teng. Pendeta berani terlambat omong, itu burung yang langsung bilang, pertolongan kita ialah di dalam. Teng teng teng, pertolongan kita. Karena itu terjadi beberapa kali. Kemudian saya pikir begini, betul. Kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama, 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga. Coba sendiri, 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kalau mantap toh? Kita kan lebih dari burung beo toh? Betul kok tidak? Nggak hanya omong. Jemaat, orang tua di kampung kasih tahu kita bilang begini, coba-coba naik kelapa. Kalau tidak bisa, naik ulang. Pesannya ada 2. Dia kasih tahu pertama, kalau Anda pernah mencoba, maka ada 2 kemungkinan. Bisa berhasil, bisa gagal. Tapi kalau Anda tidak pernah mencoba, hanya 1 kepastian, yaitu apa? Gagal. Coba. Itu pesan pertama. Pesan kedua saya pakai contoh. Ada satu politisi. Dia 3 kali ikut ini mau apa lagi? Bukan caleg lagi, lain lagi. Orang sedikit caleg. Dia ikut calon bupati 3 kali. 3 kali itu dia tidak jadi semua. Jadi saya bilang begini, Om, itu uang yang pakai untuk calon bupati itu 3 kali gagal. Kalau masih ada, tidak usah ikut lagi. Buka kios, supaya masuk 200, 300, 200 lebih. Dia jawab saya, yang saya juga heran. Dia bilang, pendeta, saya mau kasih tahu, orang kalau tidak pernah pancing itu yang pikiran macam kayak Pak Pendeta. Kok kenapa? Pendeta, kita kalau suka pancing ikan, kita pergi ini hari, duduk dari sore sampai besok pagi, tidak dapat apa-apa, besok kita datang kembali.
Bagi orang yang tidak tahu itu dia bilang, hei Bapak, kalau mau makan ikan cukup bawa 100 pi pasar. Ya itu karena orang tidak paham filosofi. Saya duduk pikir-pikir betul juga. Masuk itu harus dengan hati yang kuat. Kedua, dia bilang begini, pendeta suruh saya berhenti. Saya mau tanya pendeta, petani pernah gagal panen kok tidak? Petani pernah gagal tanam kok tidak? Dia bilang coba pendeta cari itu petani don tanya dorang. Apakah ada petani yang bilang pendeta, karena hari ini, tahun ini, kali ini saya gagal tanam, saya gagal panen, maka saya berhenti jadi petani, saya berhenti. Kalau semua petani berpikir begitu, pendeta juga ikut mati. Saya juga pikir betul dia gagal tapi tidak lagi berkas berhenti, dia mau maju. Amin kok. Saya melayani di Sabu 5 tahun. Ketemu satu koster dia pun nama Amaju. Amaju punya 1 istri dan 5 orang anak. Satu hari saya tanya dia di muka istri dan anak-anaknya, saya bilang, Ama, iris tuak itu susah kok tidak? Susah kok tidak? Dia bilang susah Bapak. Coba Ama gambarkan dia pun susah. Dia bilang, Bapak, kita naik pohon tuak itu jam 2 pagi, turun jam 7 pagi. Karena pohon banyak, kita tidak bisa naik dari satu pohon turun kembali dari itu pohon berpindah ke pohon sebelah. Buang waktu, buang tenaga. Jadi kita langsung sambung itu pohon punya daun. Langkah ke sebelah, resiko jatuh. Pisaunya tajam sekali. Kadang-kadang melukai kita punya tangan, kita punya jari. Belum lagi kalau ada tokek di atas. Terus saya bilang dia, Ama sudah tahu iris tuak susah begitu. Siapa suruh Ama mau iris tuak? Dia lihat kepada dia punya istri dan 5 orang anak. Dia bilang begini. Dia hanya bilang. Terus dia sambung. Nanti dorang makan apa? Nanti dorang makan apa? Berdasarkan itu pernyataan saya mengerti. Kalau Amaju naik pohon tuak jam 2 pagi, turun jam 7 pagi, resiko jatuh atau terluka, dia melakukan itu bukan sekedar sebuah kewajiban. Tapi apa? Tanggung jawab. Dia melakukan bukan apa? Kewajiban. Tapi apa? Tapi apa? Orang kalau menata hidup dibangun di atas pemulihan dan tanggung jawab. Orang yang hanya kewajiban, majelis yang hanya tahu kewajiban, dia bilang, kok yang penting, kok pokoknya, yang penting, kok pokoknya. Itu kewajiban. Tanggung jawab itu kelasnya di atas itu. Amin kok. Saudara, bekerja, bergereja itu bukan selera. Contoh, saudara mungkin tidak suka pakai warna putih, tapi hari ini kalau saudara panitia mesti pakai baju putih toh. Saudara bukan pakai baju putih karena selera, tapi kenapa? Tanggung jawab. Mungkin kan saudara tidak suka baju putih dan tidak mau, tidak bisa. Bergereja juga tanggung jawab bukan selera. Saudara datang di sini, menyanyi dari NKB, PKJ, KJ, apa lagi? Pokoknya yang itu. Itu bukan karena saudara punya selera. Tapi kenapa? Banyak orang hari ini bikin gereja seperti rumah makan, pakai selera. Gereja bukan selera. Tanggung jawab. Sama-sama 1, 2, 3. Tanggung jawab. Jangan bergaya. Kita nih kadang-kadang mau ikut selera sah. Kan begitu. Tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab itu kelasnya di atas ini apa? Kewajiban. Karena majelis separuh ini kan dia sedikit hari lagi sudah habis. Puji Tuhan. Yes. Baik habis majelis, kalau habis terus. Tuhan kasih kita kesempatan ini. Ini jemaat Don Jusat. Tadi kan bercerita dia bisa bilang ini jemaat Don Jusat. Saya tidak tahu GKS metode mekanisme pemilihan majelis toh, tapi di Gemit di beberapa gereja yang saya layani, aduh jemaat pun cara pilih majelis orang bilang begini, pilih dia karena dia yang ada oto.
Supaya kalau pas ada acara kan tinggal pinjam dia foto. Bayangkan orang pemalas begitu, kalau ada oto juga kita pilih dia. Akhirnya dengan bangga sekali dia bilang, sebenarnya saya tidak mau. Tapi habis semua saya bilang, di GKS juga begitu. Tidak woi terlalu mantap. Sedikit lagi dunia kiamat di sini. Bagus itu. Jadi melayani dalam tanggung jawab, membangun sesuatu. Saudara, proses itu penting. Proses itu pemulihan, tanggung jawab. Yang ketiga, keputusan. 1, 2, 3. Kesedihan itu pilihan. Semua orang bisa sedih. Tapi memilih untuk tidak sedih lagi itu pilihan. Mau menangis terus atau move on sudah. Saya kasih contoh. Pernah putus cinta? Terus-terus? Jemaat. Orang kalau putus cinta dan dia tidak segera move on, dia bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Karena nanti itu nyongkas foto dan dia pun tanta kita yang tersinggung. Nanti kita capture itu foto, lingkar merah di itu tanta pun kepala, anak panah merah di dia punya mata. Kita messenger dia baru tanya, itu siapa itu? Harus ambil keputusan. Satu hari seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1.500 kali keputusan. Berapa? 300 sampai. Itu semua punya konsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur, mau langsung turun dari tempat tidur atau mau tarik tambah selimut. Itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto. Itu juga keputusan. Itu semua punya konsekuensi ke masa depan. Jemaat, kenapa pendeta Yandi berkhotbah hari ini di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun lalu untuk sekolah teologi, makanya saya ada di sini. Kenapa saudara punya istri itu suami istri yang itu, suami yang itu, istri yang itu? Karena saudara pernah ambil keputusan toh? Tidak mungkin saudara bilang, pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur-tidur begini, bangun dia langsung di sebelah. Kan tidak begitu. Keputusan. Saudara kalau tidak ambil keputusan, jemaat, yang paling banyak kena tabrak di jalan raya itu bukan orang buta, tapi orang yang ragu-ragu ambil keputusan. Orang buta sekali dia pasang tongkat begini dia jalan, kita yang silih dia. Kita yang pura-pura buta itu yang begini mati. Keputusan. Kalau pemulihan habis itu harus keputusan. Jemaat, makan super mie gampang, masak super mie gampang kok susah? Gampang kok susah? Cepat atau lama? Teorinya cepat. Kalau tidak segera ambil keputusan dia jadi lama. Kalau saya bilang saya punya istri, mama, saya mau makan super mie. Terus ibu pi dapur 2-3 menit dia datang tanya, papa, mie goreng kok mie kuah? Terus saya bilang, mie kuah sayang, mie kuah. Ibu pi belakang 2-3 menit dia datang tanya, kuah banyak atau sedikit? Kuah banyak. Dia pi belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, pakai sayur atau tidak? Mama taruh sayur saja, taruh. Dia pi belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, pakai telur atau tidak? Taruh saja sayang. Dia pi belakang 2-3 menit dia datang tanya, pakai lombok atau tidak? Lama-lama kita tidak makan. Kita hanya bertanya, sahabat tanya. Jemaat, orang tua dulu bilang, di satu hari yang sama kita buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak dapat. Mesti buru. Alkitab bilang orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Bagi seorang perempuan, ada 2 laki-laki suka dan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Bukan tiap malam hanya bilang ini. Lama-lama tidak kan. Keputusan. Sama-sama 1, 2, 3. Orang yang tidak ambil keputusan itu tiap hari dia hidup hanya membanding-bandingkan dengan orang lain.
Tidak mensyukuri apa yang ada padanya, tapi mencemaskan orang lain pun barang. Lama-lama orang lain yang beli kulkas, dia yang tidak tidur di rumah. Dia yang kedinginan. Lama-lama dia beku. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur, dia suruh dia pergi. Mama pitanya dulu, kenapa? Dong kredit kok cash kok. Hidup jam begitu, keputusan. Sama-sama 1, 2, 3. Ibu-ibu, kalau suami banding ibu-ibu dan ibu-ibu lain mau? Sebentar pulang dari sini terus suami bilang, Mama, kenapa mama tidak sama dengan ibu di sebelah? Wih, pasti lu pindah di sebelah. Jadi saudara-saudara itu serius. Untuk kita menata kembali kita punya hidup, harus dengan keputusan. Tidak bisa kita, Tuhan kasih kita. Jemaat ikut ini, ikut ini. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang. Ulang, masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang. Jangan balik ke masa lalu. Jemaat, Tuhan kasih kita leher ini agak lentur sedikit, kok sesekali bisa lihat di belakang. Tapi bukan tiap hari hanya jalan begini, saya begini. Lihat sedikit ke masa depan, lihat begini. Itu terlalu tinggi sayang. Amin kok. Itu dimulai dari pengambilan keputusan. Kita mau jadi apa? Mau bikin apa? Saudara, Tuhan menolong orang yang mau menolong dirinya. Daud punya masalah tuh banyak dan besar, yang tadi saya sudah gambarkan di awal. Tapi sejarah mencatat bahwa dia adalah raja paling sukses di Israel sepanjang masa. Karena dari keberanian dia mengambil keputusan, pemulihan dia dengan Tuhan. Baru sebentar dia Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyembah jiwaku. Ia menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena apa? Namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Yang paling terakhir, untuk menata kembali kehidupan setelah kita ambil keputusan, harus juga kita bangun dengan sama-sama bersyukur. 1, 2, 3. Lebih kuat. 1, 2, 3. Bersyukur itu cara terbaik menikmati hidup. Orang yang tidak tahu bersyukur itu dia punya hidup hanya mengeluh saja. Tiap hari ketemu pendeta dia hanya patah leher berdebat, Bapak, hidup ini terlalu berat, lu mati sudah. Hidup itu bersyukur sedikit. Amin kok. Hafal, bersyukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, kehidupan hanya tertuju pada Tuhan. Ulang, bersyukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, kehidupan hanya tertuju kepada Tuhan. Jemaat, hati manusia lebih besar dari isi dunia. Artinya, biar isi dunia semua isi di dalam hati manusia, tetap masih kurang juga. Itu hanya bisa ditutupi, karena manusia tidak puas kan? Hanya bisa ditutupi dengan bersyukur. Dulu kalau kita baru pertama kali beli HP, kita bilang yang penting HP.
Mau murah kok apa, yang penting kok di sini halo, di sana juga halo. Tapi kalau hati tidak bersyukur, tiba-tiba HP Android keluar, dia mulai cari kelemahan dari HP lama. Dia bilang, woi HP sekarang tidak bisa. Di sini orang bilang halo, di situ dia bilang hola. Oh ini HP tidak bisa pak, kadang-kadang dia lompat sendiri dari atas oto. Dia mulai cari-cari kesalahan. Jemaat, contoh, kita jalan kaki, kita berdoa, Tuhan kasih saya sepeda satu. Tuhan kasih sepeda satu. Dia naik 2-3 bulan, dia berdoa, Tuhan naik sepeda memang enak, tapi tanjakan yang di sana itu betis dan paha. Jadi yang kau punya mau, kalau bisa motor satu. Tuhan kasih motor satu, dia naik 5-6 bulan, dia berdoa, Tuhan naik motor memang enak, tapi sepu istri berat 80. Anak dong 3 orang baru montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi 4-4 mau naik motor Tuhan. Jadi motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga. Jadi Tuhan, kamu punya mau? Kalau boleh oto satu Tuhan. Pick up juga tidak apa-apa. Tuhan kasih oto satu, dia naik barang 1 tahun, dia berdoa, Tuhan naik oto memang enak. Ibu juga naik, dia duduk paling muka. Tapi anak kami yang pertama sudah kawin dengan orang Sabu Tuhan. Tinggal di Mesara. Masa Sabu pakai oto? Jadi yang kau punya mau? Kapal feri satu. Tuhan kasih kapal feri satu, dia pergi ke Sabu, pilih cucu, anak mantu, pulang dia 2 bulan, Tuhan naik feri memang sampai Sabu, tapi laut Sabu. Jadi yang kau punya mau? Helikopter satu. Saudara, sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat yang Tuhan kasih. Mata yang hanya melihat pada berkat dan tidak melihat pada sumber berkat tidak akan pernah bahagia. Dia tiap hari hanya patah leher. Baru dia bilang, pendeta hidup ini terlalu, mati sudah. Jemaat, nabi yang terutama dalam masyarakat Israel adalah Nabi Elia. Nabi siapa? Nabi siapa? Ada yang rindu seperti Nabi Elia, boleh angkat tangan. Ini tidak mau. Nah mau ke siapa saja. Saya tanya banyak orang, rindu seperti Elia? Iya. Oke, mari kita lihat. Jemaat, waktu itu hujan tidak turun 3 tahun. Terus Tuhan bilang, Elia, pergilah ke sungai Kerit. Aku akan memerintahkan burung apa? Burung apa? Gagak, kokaka. Burung gagak untuk memberi makan kepada engkau. Jemaat, kalau Tuhan suruh burung elang bisa bawa ayam 1 ekor buat Elia. Tapi Tuhan suruh burung gagak. Saudara pernah lihat burung gagak? Lihat siapapun burung gagak. Pertanyaan itu penting. Saudara kalau tidak pernah lihat burung gagak, saudara tidak akan pernah mengerti arti itu firman. Kenapa? Paruh burung gagak yang seperti itu tidak dapat membawa barang yang berat. Dia hanya bisa membawa roti yang tipis. Jadi Elia makan roti yang tipis. Paruh burung gagak yang seperti itu tidak bisa menghancurkan daging yang masih segar, kecuali daging itu hampir busuk. Karena itu burung gagak dikenal sebagai burung pemakan. Jadi daging yang dibawa kepada Elia itu daging yang hampir busuk. Sementara saya mau tanya saudara, pernah makan roti yang tipis dengan daging hampir busuk? Pernah? Kalau saudara belum pernah makan begitu, hanya satu kata sama-sama, bersyukur. Karena Nabi yang luar biasa itu masih makan daging yang hampir busuk dan roti yang tipis. Masih pernah makan begitu? Saudara masih makan daging yang mantap-mantap bagus toh? Bersyukur. Habis makan daging itu, Tuhan bilang, Elia, pergilah ke Sarfat. Jarak dari Kerit ke Sarfat itu kira-kira 100 mil. 100 mil berarti kurang lebih 160 km. 160 km dari Waikabubak itu kemana kalau ke arah timur? Kemana? Dari sini ke Wengapu, jalan kaki. Sekarang saya mau tanya, pernah jalan kaki 160 km dari sini ke Wengapu? Saudara kan naik motor, naik oto toh?
Hanya satu kata sama-sama, bersyukur. Jalan kaki 160 km sejauh itu, cari siapa? Cari siapa? Janda miskin atau kaya? Miskin atau kaya? Coba kalau janda muda baru kaya, jangankan Elia, saya juga mau. Ini janda miskin baru tua. Tapi dia pergi. Iya toh? Ketemu janda miskin itu, dia bilang begini, Ibu punya minyak, ibu punya tepung, berikanlah kepada saya. Ini ibu bilang, Tuhan, kalau saya berikan ini tepung dan minyak, habis saya berikan pada Tuhan, saya mati. Elia bilang, ibu kasih dulu. Setelah dia terima, dia bicara dalam pengertian iman yang luar biasa. Dia bilang begini, Ibu, hujan mau turun 1 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, itu bukan urusan saya. Tapi yang saya mau kasih tahu kepada ibu adalah, penyertaan Tuhan sempurna atasmu sampai kapan hujan itu turun ke bumi. Penyertaan Tuhan sempurna sampai hujan itu turun ke bumi. Itu iman dari orang yang bersyukur. Saudara jangan takut pada pemulihan. Tuhan pasti akan menolong saudara. Amin. Dalam konteks bersyukur itulah sekarang saya mau katakan tentang iman terakhir ya. Saya kira sudah terakhir, padahal masih ada satu terakhir. Iman. Kita mulai. Siapa yang suruh mulai? Dia terlalu semangat. Wow. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita lihat konteksnya. Dasar. Dasar itu fondasi, dasar itu fonderen. Pernah lihat fonderen? Pernah lihat fondasi? Teori tentang fonderen, fondasi itu ringan. Teorinya bilang begini, fondasi kuat, bangunan kuat, fondasi miring, bangunan. Dia dasar dari apa? Dasar dari yang kita harapkan. Harapkan itu apa? Cita-cita masa depan, idealisme, mimpi, visi. Saudara mau jadi Bupati Sumba Barat, silakan, itu visi. Saudara mau jadi orang terkaya se-Indonesia, silakan, itu mimpi. Yang ibu-ibu, nona-nona mau jadi wanita tercantik se kampung sawah, silakan. Tetapi yang menjadi soal adalah saudara bangun itu di atas dasar apa? Karena orang tidak beriman pun kepingin jadi bupati, kepingin jadi orang terkaya, kepingin menjadi wanita tercantik kampung. Pintar. Dasar kita apa itu yang membedakan. Yang kedua bukti. Bukti dari apa? Yang kita lihat atau tidak lihat? Bagaimana saya menjelaskannya? Dengar. Arsitek. Tahu arsitek? Di sini ada arsitek. Dia ada ikut ibadah. Mana? Woi kawan. Mantap. Arsitek. Waktu dia mau gambar satu bangunan, dia taruh dulu di depung kepala, taruh dulu di depung otak. Pintu di mana, jendela di mana, tangga di mana, ada berapa lantai, bla bla bla. Dia taruh di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan di sini, dia gambar di satu kertas. Mulai kelihatan? Setelah dia gambar itu kertas, dia mulai bekerja. Kelihatanlah ini bangunan GKS Pusat Waikabubak. Setelah bangunan ini jadi, kan manusia sekarang lihat bangunan baru kan semua pi foto toh. Separuh begini. Semua foto. Iya toh? Saya mau tanya jemaat, yang foto-foto di muka gedung itu, dia tahu titik-titik terkuat dari ini bangunan? Dia tahu cakar ayamnya di mana, kekuatannya di mana? Siapa yang paling tahu ini bangunan pun kekuatan? Itu dia.
Itu iman. Percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan tapi dirancang. Amin. Iman itu membedakan orang. Ada oto jalan dari sini pi Waingapu Tabalek, tinggal 2 orang yang selamat. Yang orang beriman utun bilang begini, untung Tuhan saya selamat. Yang beriman bilang apa? Untung. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Bisa. Karena itu saudara-saudara, ini orang beriman semua. Harus berani, Tuhan mengaturnya bagiku. Amin kok.